Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila shiratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa ba'atha bihi ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi fataha bihi a'yunan umyan wa udhunan summan wa quluban ghalfan akhrajan nasa bihi minadh-dhulumati ila nur minadh-dhulumati syirki wal jahli ila nuril ilmi wat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al-mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usyik wa nafsi bitaqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala aidan thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika wal fadlul kabir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang berbahagia, marilah kita senantiasa berikhtiar menjaga iktikad takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga kebulatan tekad kita untuk tunaikan perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia manakala kita tambahkan dengan sunnah yang Rasul tinggalkan kepada kita, sekaligus kita juga meninggalkan yang dimakruhkan oleh Rasul kepada kita. Kewajiban kita kepada Allah, tunaikan kewajiban dan tinggalkan keharaman, akan menyelamatkan kita. Kesungguhan kita dalam tunaikan sunnah dan tinggalkan makruh akan semakin menyehatkan kita dan menjadikan kita hamba Allah yang semakin terhormat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah yang berbahagia, Jum'ah ini kita sudah masuk pada Jum'ah di bulan Rajab, di mana di dalam satu tahun kita dititahkan menempuh kehidupan dalam 12 bulan. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan Muharram, 3 berurutan dan yang 1 terpisahkan. Yang berurutan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Asyura atau bulan Muharram. Sementara yang lain adalah bulan yang terabad oleh 2 bulan Jumadil Tsani, atau kita orang Indonesia menyebut Jumadil Akhir, yakni bulan Rajab, tercepit antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah yang berbahagia, di dalam Al-Quran kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimah inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sungguh hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu sudah ketentuan dari Allah. Kaisar Romawi pernah merubah menjadi 13 bulan.
dan ternyata tidak berhasil karena hisab qamariyah maupun hisab syamsiah telah ditata oleh Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di dalam Al-Quran semakin meyakinkan kita bagaimana Allah menegaskan kalimatnya adalah fi kitabillah, sesuai dengan ketentuan Allah. Bagaimana? Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Itu sudah tatanan di mana sebuah sistem penciptaan langit, bumi dan isinya, dan di dalamnya terdapat 4 bulan haram seperti disebutkan di depan tadi. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang qayyim, yang kebenarannya mutlak. Qiyam artinya berdiri tegak, sifatnya qayyim, tegak, tidak termakan oleh ijtihad manusia. Fala tadlimu fihinna anfusakum, perintah Allah, maka di dalam bulan-bulan haram itu kalian jangan mengisi dengan mendolimi diri kalian sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kalimah itu jangan kalian semuanya mendolimi diri kalian sendiri. Wa qatilul musyrikina kaffah, bahkan perangilah orang-orang musyrik itu secara total. Kama yuqatilunakum kaffah, manakala mereka memerangi kamu secara total juga. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita di dalam masjid, tentu kita terpisahkan dengan komunitas masyarakat yang lain, dan insya Allah identitas bertakwa itu melekat kepada kita. Bagaimana cara kita menghormati bulan Muharram itu? Maka para salafus salaf tunaikan puasa adalah puncak dari penghormatan terhadap bulan Muharram. Kata-kata haram bermakna tidak halal, tetapi sesungguhnya bukan tidak halal itu yang dituju oleh kalimat bulan Muharram. Kalau kita Indonesiakan kata-kata haram itu menjadikan sifat manusia menjadi terhormat. Kata kerjanya adalah hormat. Maka hadirin, orang-orang yang haram adalah orang-orang yang terhormat. Kalau kita haji di tanah haram, semua tanda panah menuju ke Baitullah ditandai dengan tu haram, ilal haram, maksudnya ke arah Masjidil Haram. Tetapi hadirin ma'asyiral muslimin, bagaimana cara mengisi kegiatan kita di bulan haram? Ditegaskan dalam surat Al-Fatir, juga di dalam hadis Haji Wada Rasul. Yang pertama di kalimat itu, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah dzalikal fadlul kabir. Al-Qur'an itu dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respon umat Nabi ada 3. Yang pertama, zalimul li nafsihi. Ini yang dilarang di dalam bulan haram, menzalimi dirinya sendiri. Maknanya apa? Kelakuan jahatnya, mungkarnya lebih dominan di dalam kehidupannya, nyaris hampir tidak kelihatan kema'rufannya. Yang kedua, muqtasidun, berbuat baik
sekaligus berbuat mungkar secara seimbang. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, berlomba-lomba memaju perilaku amaliyah kita menuju kebagusan dan senantiasa kepingin meningkatkan kelakuan itu. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah yang berbahagia, apa yang dianjurkan pada kita? Sesungguhnya ketika kita di dalam kondisi aman, perintah untuk memerangi orang-orang musyrik yang tidak mengganggu kita tidak ada, karena Islam menjamin rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Akan tetapi di zaman ayat ini turun, kaum-kaum musyrik itu mengancam keselamatan umat Islam, mengancam dakwah Islam. Karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah yang berbahagia, apa yang dianjurkan selain berpuasa? Sesungguhnya di awal perintah di dalam bulan Muharram kita dilarang berperang. Kita dilarang memerangi orang selain Islam. Tetapi ketika tahu mereka orang-orang musyrik pada waktu itu, orang muslim dilarang berperang, maka ketika diserang justru Allah menurunkan perintah itu dengan kalimat wa qatilul musyrikina kafah. Kalau demikian, perangilah mereka secara total. Jangan salah memaknani ayat ini ketika kita berada di Indonesia, karena di Indonesia orang musyrik tidak mengancam kita. Kita hukumi seperti kafir dhimmi. Karena itu konteksnya berjihad di dalam konteks negara atau di dalam konteks keamanan kita adalah bagaimana kita memaknani dengan yang pertama, satu, berjihad, jihadun nafsi, mengendalikan diri. Maka mengendalikan diri bermakna kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri kita sendiri. Apa maknanya? Pernahkah kita berpikir untuk menyediakan waktu kita untuk berdakwah, mengajak kebaikan kepada orang-orang kita, terutama saudara-saudara kita? Kita ingatkan, yang belum ke masjid kita ajak berjamaah, yang belum berinfak kita ajak untuk berinfak, begitu seterusnya. Intinya hadirin, untuk memperkaya sabiqum bil khairat biiznillah, agar kebaikan kita lebih baik daripada kejelekan kita. Semua iktikat kebaikan itu mesti kita utamakan. Apa yang diharapkan pada bulan ini? Kalau di zaman Nabi, sahabat berlomba untuk membebaskan para budak. Budak semahal apapun dibeli, dimerdekakan. Dan itu mahal hadirin. Sekarang setara dengan 6 ekor sapi yang besar-besar. Kalau satu sapi seharga 20 juta, maka kita bisa menghitung 120 juta untuk menebus budak-budak agar menikmati kemerdekaan hidupnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi amaliyah yang pertama kita sampaikan, membebaskan budak. Kalau kita bagaimana budak sekarang nggak ada? Orang-orang yang terlilit dengan hutang di lingkungan kita karena hutangnya fisabilillah, maka kita ucapkan, saudara, ini di bulan Muharram, hutangmu kepada saya bebaskan, karena saya tahu engkau punya banyak hutang, karena engkau fisabilillah, engkau sibuk mengurus masjid sehingga pekerjaanmu keleleran dan lain sebagainya. Bulan ini kita juga diikhtiarkan untuk banyak menyambung silaturahim yang terputus. Ada di antara kita yang serta-merta tidak akan pernah mau bersahabat karena kesalahan kita atau kesalahan mereka. Orang seperti itu sangat-sangat mungkin kita tanamkan kepada mereka, kita ajak beranggulan. Maka kalimat haji wajah Nabi, innallaha qad harrama alaikum dima'akum wa amwalakum.
ila antal rabbakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ketika Nabi haji wada, Nabi mengamanahkan sesungguhnya darah daging di antara kalian haram seperti diharamkannya bulan ini, di tanah ini, di hari ini. Itu artinya apa? Kita diminta ya suddu ba'duhum ba'dun, menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Hati-hati, di Indonesia sekarang ukhuwah itu terancam. Dikit berbeda, identitas masjidnya berbeda, golongannya berbeda, bisa NU, bisa Muhammadiyah, bisa Darul Hadis, bisa LLS dan lain sebagainya. Semua sepanjang mereka mengaku Muslim, Tuhannya Allah, saudara kita. Tidak boleh kita memfitnah, tidak boleh kita mengharamkan. Mari kita awali kedewasaan dalam berukhuwah itu dari kita, dari masjid. Hari-hari ini kandidat presidennya berbeda, sudah seakan-akan halal darahnya. Ini sangat berbahaya, hadirin. Maka ketika kita hidup di Indonesia yang mayoritas Muslim, mari kita munculkan menara ukhuwah itu dari Indonesia, biar dunia melihat bahwa Islam itu damai. Berikutnya hadirin, perbanyak sedekah. Tali persaudaraan itu bisa jadi terputus, renggang, karena jarak antara kita dengan mereka menjadi antara agniya dan fuqara. Kita kaya, mereka fakir. Maka cara merekatkannya dengan memperbanyak sedekah kepada mereka. Jika tali persaudaraan erat, budak kita bebaskan, persatuan kita utamakan, maka sesungguhnya kita telah mengisi bulan ini sesuai dengan amanah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak suka orang ghibah. Kenapa? Dikatakan haram. Kita menjadi terhormat kalau kita tidak ghibah. Ghibah itu rasan-rasan memfitnah. Bukankah orang yang tidak pernah memfitnah lebih terhormat? Maka di bulan ini mari kita berhenti ghibah. Hoak di medsos kita seakan-akan barang yang lumrah, bahkan sampai pimpinan-pimpinan kita sampai selip lidah. Maka mari kita sadari hal seperti itu tidak layak kita sampaikan di bulan Muharram, di bulan Rajab seperti ini. Mungkin puasa kita terlalu berat, mari kita bergeser ke sedekah. Sedekah uang kita mungkin terbatas, mari kita memaafkan saudara kita yang pernah salah kepada kita. Bahkan jika kita kepingin rekreasi, mungkin anggarannya bisa kita potong untuk menyambung tali silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Anggap itu dana rekreasi menjadi bagian membangun ukhuwah Islamiyah kita. InsyaAllah jika demikian maka kita akan menjadi hamba Allah yang terhindar dari kalimat zalimul li nafsi, tetapi kita menjadi hamba Allah yang sabiqum bil khairat biiznillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperindah kehidupan kita dengan sunnah-sunnahnya dan memperkokoh akidah kita dengan kesempurnaan tunaikan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al-mab'utsi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin al-ayah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih walana wa balligh mimma yurdika amalana wa khtim bis-shalihin wa sa'ada ajalana wa tawaffana wa anta radin anna ya Allah.
Allahumma aidil Islam wal muslimin wansur asyakira ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal muqilin min ummatil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.